Masya Allah banget gitu. Karena nggak butuh waktu lama, Allah langsung ngejawab doa-doa aku. Allah langsung kasih solusi dan Allah langsung kasih pekerjaan yang lebih baik buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi. Aku Dani Prasetyo. Di video kali ini, aku mau sharing ke teman-teman tentang amalan yang istimewa dan powerful untuk pengabul hajat menurut aku. Kenapa aku bilang amalan ini yang paling istimewa? Karena yang aku rasakan banyak banget perubahan hidup yang sangat drastis setelah mengamalkannya, teman-teman. Banyak hal-hal yang tadinya sulit untuk diwujudkan atau bahkan terkesan kayak mustahil, tapi alhamdulillah berkat ikhtiar ini semuanya jadi mungkin, bahkan mudah. Jadi, tonton terus videonya biar kamu tahu rahasia-rahasianya. Nah, amalan ini tuh adalah sholat tahajud ya teman-teman. Kita sama-sama tahu dan nggak perlu ragu lagi tentang keajaiban sholat tahajud. Kalau kita bisa rutin mengamalkannya. Di buku-buku dan media-media kayak YouTube dan lain-lain juga banyak banget testimoni yang membahas keistimewaan sholat tahajud. Entah itu ikhtiar untuk pelunas hutang, pekerjaan, kesuksesan, dan segala macam bentuk persoalan hidup. Misalnya sedang berada atau sedang menghadapi masalah yang begitu besar. Karena memang benar-benar mustajab dan istimewanya sholat tahajud ini ya teman-teman. Sebelumnya disclaimer ya, aku bukan orang yang ahli agama, apalagi ustadz. Bukan juga orang yang ahli tahajud atau setiap hari melakukan sholat tahajud gitu. Enggak ya teman-teman. Aku cuma berbagi berdasarkan pengalaman aku sendiri yang aku rasain berkat riyadoh dengan sholat tahajud. Ketika ada keinginan atau hajat yang mau aku capai dan wujudkan. Mungkin nanti teman-teman bisa menjadikan cerita aku ini sebagai pelajaran dan motivasi. Ketika kamu sedang ada sebuah problem hidup atau ada di fase dimana kayaknya tuh hidup kok berat banget. Masalah nggak selesai-selesai, belum kelar masalah yang kemarin, udah datang masalah yang baru lagi. Karena kita pasti diuji ya teman-teman. Kita nggak akan lepas dari yang namanya ujian hidup. Dan setiap manusia itu beda-beda ujiannya. Ibaratnya tujuan perjalanan kita sama, tapi jalan yang kita lewati berbeda. Otomatis rintangannya pun beda-beda. Ada yang rintangannya batu-batu kecil, ada yang batu-batu besar mungkin, ada yang rintangannya jalan-jalan lobang, atau mungkin ada yang rintangannya cuman pasir-pasir kecil tapi jalannya bergelombang. Tapi tetap teman-teman, apapun bentuk rintangan hidup yang akan kita lalui, selalu yakinkan satu hal dalam hati bahwasanya kita hidup nggak sendiri. Ada Allah yang menghidupkan kita, ada Allah yang menjamin rizki kita, dan ada Allah yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi, kita nggak perlu merasa takut, khawatir tentang masa depan, dan merasa sendiri ya teman-teman. Kita kembalikan semuanya sama Allah. Kita dilahirkan di dunia, dan pasti kita butuh dunia, maka kita datang ke Allah yang punya dunia dan seisinya. Allah sendiri kok yang nyuruh kalau kita butuh sesuatu untuk datang dan berdoa kepadanya. Makanya kalau ada teman-teman yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, sedang diuji dengan cobaan yang berat, entah itu perekonomian, kesehatan, atau mungkin sedang ada harapan atau impian yang sedang diperjuangkan untuk diwujudkan. Biasanya aku nyaranin banget untuk datang ke Allah di sepertiga malam dengan sholat tahajud. Karena ini menurut aku anti gagal banget. Gak pernah gagal dan selalu berhasil. Jadi selama ini kalau aku lagi punya masalah, punya hajat yang besar dalam hidup, kayak impian-impian dan harapan-harapan yang mau aku wujudkan, aku selalu menyediakan waktu beberapa hari khusus buat ngamalin sholat tahajud ini teman-teman. Amalan sholat tahajud ini tuh bener-bener istimewa banget menurut aku. Karena pada saat kita melaksanakannya di suasana yang hening, kita bebas melepaskan semua isi hati kita, unek-unek kita. Kita lepasin semuanya ke Allah. Kita pasrahkan gitu.
Kapan lagi coba waktunya kita bisa ngomong langsung sama Allah di waktu yang sangat mustajab dan hening kayak di sepertiga malam. Sedikit cerita, aku inget banget dulu setelah selesai kuliah, itu kan lagi masa-masanya transisi di mana harus bisa mulai belajar mandiri dalam semua hal. Mungkin yang tadinya waktu kuliah masih dikasih orang tua, tapi kalau udah lulus kan malu. Kalau bisa, kita yang ngasih malahan. Alhamdulillah, dulu nggak lama setelah wisuda, aku sempat kerja di klinik spesialis bedah, karena memang basic pendidikan aku kesehatan ya teman-teman. Cuman, di situ aku ngerasa nggak nyaman banget. Tapi ya mau gimana lagi, mau langsung buru-buru resign dan keluar, belum ada kerjaan yang baru dan pas. Yang bisa aku lakuin ya cuman sabar dan berdoa sama Allah. Salah satunya dengan sholat tahajud. Berdoa semoga diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Karena memang udah nggak nyaman banget lah. Dan alhamdulillah banget nggak sampai lama aku kerja di situ, kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. Dosen direktur prodi yang ngajar aku di kampus dulu tiba-tiba nelpon ngasih info kalau kampus lagi butuh karyawan tenaga kependidikan. Kalau berminat, aku disuruh buat nyoba ikutan daftar dan nanti diseleksi. Nah, ini tuh bikin aku shock dan bersyukur banget teman-teman. Masya Allah banget gitu. Karena nggak butuh waktu lama, Allah langsung ngejawab doa-doa aku. Allah langsung kasih solusi dan Allah langsung kasih pekerjaan yang lebih baik buat aku. Nggak lama setelah ngamalin sholat tahajud ini. Makanya belajar dari pengalaman-pengalaman aku yang dulu, kalau ada something problem atau harapan-harapan yang mau aku wujudkan, aku selalu berusaha buat nyediain waktu khusus untuk bisa ngamalin sholat tahajud teman-teman. Karena sholat tahajud ini tuh bener-bener dahsyat banget keajaibannya. Nggak butuh waktu lama, Allah langsung mengijabah doa-doa kita. Mungkin memang butuh effort lebih dan niat yang bener-bener kuat buat bisa mengamalkan sholat tahajud. Di mana orang lagi nyenyak-nyenyak dan enak-enaknya tidur, kita harus bangun. Lagi dingin-dinginnya udara malam, kita malah cuci muka dan ngambil air wudhu. Tapi disitulah nikmatnya teman-teman. Kita harus nunjukin ke Allah kalau kita benar-benar niat dan bersungguh-sungguh meminta sama Allah terkait semua persoalan hidup. Kalau mau minta sesuatu, pastikan mintanya ke Allah. Nah, pintunya lewat mana? Pintunya adalah lewat meminta langsung sama Allah lewat sholat tahajud. Kita tunjukkan kalau emang benar-benar kita tuh kepingin berubah, kepingin selesai masalahnya. Tunjukkan kesungguhan kita dan memohon kepada Allah, walaupun mungkin karena kerasa berat di awal dan niat yang harus benar-benar kuat buat mengamalkannya. Di mana waktunya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, lagi enak-enaknya tidur, kita harus bangun. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, hal-hal yang berat itu akan kerasa ringan kalau kita udah sering melakukannya. Bahkan kita bakalan kayak ngerasa nggak enak gitu kalau nggak melakukannya sehari aja. Nah, masalah pengabulan doa, teman-teman, jangan terpaku kayak berapa kali harus dilakukan, berapa rakaat, dan lain-lain. Yang terpenting, lakukan aja dulu dengan sungguh-sungguh dan tulus. Nah, ini akan mendidik kita untuk selalu mendahulukan Allah ya teman-teman. Karena yaitu, kita diciptakan Allah, diberi ujian oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Tentu yang harus kita lakukan kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup, kita harus datang ke Allah. Gimana caranya? Caranya adalah dengan sholat tahajud di sepertiga malam, di mana Allah langsung turun ke langit di waktu malam itu. Aku udah ngamalin, tapi kok nggak ada perubahan-perubahan. Nggak usah ya teman-teman, nggak usah mikirin hasilnya. Tetap aja dilanjut, dinikmati, dan yakin aja bahwa Allah pasti mendengar doa-doa kita. Allah melihat kesungguhan kita dan biarkan Allah yang mengatur semuanya. Kita pasrahkan sama Allah dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, ikhtiar jalur langit yang paling istimewa menurut aku. Sekali lagi, di sini aku nggak bermaksud menggurui, apalagi merasa benar sendiri. Aku juga bukan orang yang ahli tahajud, bukan banget. Bukan juga orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud setiap malam gitu. Enggak ya teman-teman.
Aku hanya berbagi motivasi, berbagi syukur, dan berbagi kebahagiaan berdasarkan pengalaman yang aku rasain sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia, selalu utamakan Allah menjadi tempat tujuan kita, karena Allah yang punya dunia. Mungkin itu aja dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.